adik-adik semua, selamat datang di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan mendengarkan seri cerita rakyat 37 provinsi dari Papua yang berjudul Buaya Sakti, karya Dian K, yang diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer. Adik-adik, bagaimana kisah dari Buaya Sakti ini ya? Yuk kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Pada suatu hari, di dekat Sungai Tami, Papua, hiduplah Tau Catua dan istrinya. Istri Tau Catua sedang hamil tua dan bisa melahirkan kapan dan di mana saja. Tau Catua tak mau meninggalkan istrinya sedetik pun. Dia takut jika dia pergi, istrinya nanti membutuhkan dia. "Aku akan terus menemanimu," janjinya. Ternyata keputusan Tau Catua benar. Tak berapa lama kemudian, perut istrinya mulai mulas. Aduh, tolong aku," istrinya mengadu. Tau Catua panik. Ia lalu memanggil tetangganya, seorang dukun beranak. Si dukun bergegas datang, lalu memeriksa keadaan istri Tau Catua. "Bayinya sulit keluar. Itu yang membuat istrimu terus berteriak kesakitan," katanya. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Tau Catua. "Ku dengar di Sungai Tami ada batu yang bisa membantu meredakan rasa sakit. Maukah kau mencarinya?" ucap dukun itu. Tau Catua setuju. Dia segera pergi ke Sungai Tami untuk mencari batu itu. Suasana di Sungai Tami sepi sekali. Tau Catua celingukan mencari batu yang dimaksud oleh si dukun. Batunya hitam, berbentuk segitiga dan tajam. Begitulah yang digambarkan oleh si dukun. Namun, Tau Catua tak kunjung menemukan batu itu. Meski dia sudah mengitari sungai berkali-kali, namun hasilnya nihil. Bagaimana ini?" Tiba-tiba terdengar suara aneh di belakangnya. Grrrr, grrrr. Bulu kuduk Tau Catua berdiri. "Hantu?" pikirnya dengan tubuh gemetar. Pelan-pelan dia memutar tubuhnya. "Ah!" teriak Tau Catua lantang. Tubuhnya lalu oleng dan tercebur ke sungai. "Tolong, jangan makan aku!" teriaknya lagi. Di hadapannya, seekor buaya yang amat besar mengamati Tau Catua. Wajah buaya itu mengerikan. Tubuhnya penuh bulu-bulu kasuari. Bulu-bulu itu mengembang tiap kali dia melangkah. Srek, srek. Buaya itu mendekati Tau Catua. "Kamu mau apa? Jangan makan aku. Kasihan istriku menungguku di rumah." Tau Catua mengiba. Dia benar-benar takut jika buaya itu akan memakannya. Di luar dugaan, buaya itu tersenyum ramah. Wajahnya yang mengerikan hilang terhapus oleh senyumnya itu. "Memakanmu? Siapa yang mau memakanmu? Aku tidak doyan makan manusia," sahut buaya itu. Tau Catua melotot. Buaya itu bisa bicara. Ternyata buaya itu ramah dan bersahabat. Dia menanyakan tujuan Tau Catua datang ke Sungai Tami dan mondar-mandir seperti orang linglung. "Namaku Watue, si buaya sakti. Apa yang kau cari di sini?"
Tao Catua pun menceritakan semuanya pada Watue. Watue mendengarkan dengan seksama. "Jangan khawatir, aku akan membantu istrimu. Pulanglah, nanti aku akan ke rumahmu." Tao Catua pun pulang. Dia menceritakan pertemuannya dengan Watue pada istri dan si dukun. "Mungkin buaya itu dikirim Tuhan untuk menolong kita," kata istri Tao Catua. "Semoga dia sungguh bisa menolongmu," sahut Tao Catua. Malamnya, rasa sakit di perut istri Tao Catua semakin terasa. "Suamiku, perutku sakit sekali. Aku sudah tak tahan," keluhnya. Tao Catua berusaha menenangkan istrinya, namun tak berhasil. Rasa mulas istrinya semakin menjadi. Tao Catua tak tega melihat istrinya kesakitan. Namun, dia tak bisa berbuat apapun. "Watue, di manakah kau? Kau bilang akan membantu kami!" teriak Tao Catua dalam kekalutan. "Mungkin dia lupa janjinya," isak istri Tao Catua. Tapi ternyata Watue tidak lupa. Dia datang tepat waktu. "Watue, syukurlah kau datang." Tao Catua menyambut Watue girang. "Jika aku sudah berjanji, pasti kutepati," sahut Watue. "Cepatlah Watue, kasihan istriku," desak Tao Catua. Dengan tenang, Watue mengambil selembar bulu kasuari dari tubuhnya, lalu mengibaskannya pada perut istri Tao Catua. Ajaib! Istri Tao Catua tak lagi kesakitan. Tak lama kemudian, bayinya pun lahir. "Oe! Oe! Oe!" Suara bayi pun meramaikan keheningan malam. "Lahir bayi kita, tampan sekali." Tao Catua menunjukkan bayinya pada istrinya. Watue memandang mereka berdua dengan bahagia. "Selamat, kini kalian telah menjadi orang tua." Sebagai rasa terima kasih, Tao Catua mempersilahkan Watue untuk menamai putranya. "Kunamai dia Naroa, dan kelak dia akan jadi pemburu paling hebat di pulau ini," kata Watue. Watue lalu diam sejenak. "Bolehkah aku minta tolong pada kalian?" tanyanya. Tao Catua dan istrinya mengangguk. "Tentu, kau sudah menolong kami. Tentu kami juga mau menolongmu." Watue lalu berkisah bahwa jumlah buaya di Sungai Tami semakin sedikit. "Semua itu gara-gara para pemburu yang memburu kami. Konon, kulit kami laku dijual mahal." "Ya, aku pernah mendengarnya," balas Tao Catua. "Kelak Naroa akan jadi pemburu hebat. Bisakah kau berpesan padanya agar jangan pernah memburu buaya? Bahkan dia harus mengusir para pemburu buaya dari Sungai Tami," pinta Watue. "Tentu, kami akan memberitahunya bahwa buaya adalah sahabat kita. Bahkan aku akan mulai menjaga kalian dari sekarang," janji Tao Catua. Watue lega. Dia yakin Tao Catua akan menepati janjinya. Sejak saat itu, Tao Catua dan keturunannya tak pernah berburu buaya. Mereka juga melindungi buaya-buaya di Sungai Tami dari ancaman pemburu. Sekian cerita dari Buaya Sakti. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita ini. Nantikan cerita lainnya dari Sarang Baca Buku. Jangan lupa
like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa. Bye-bye.